masuk pertemuan yang ke-7. Di sini kita akan bahas tentang sistem operasi ya. Jadi jangan coba bahas tentang sistem operasi. Sebenarnya kalau di sini kita bahas itu sistem operasi ya secara umum. Jadi install sistem operasi. Jadi kalau kita mau melakukan install sistem operasi itu memang harus ini ya, bisa dikatakan ya harus ada ininya dulu, harus ada kok malah terus enggak ya, benar ya. Belum nyala oh, ya gitu. Jadi untuk instalasi sistem operasi, jadi kalau misalkan kita melakukan instalasi itu kan ada beberapa komponen yang perlu dicek ya. Nah di dalam instalasi sistem operasi itu sebetulnya ini ya, ada beberapa ketentuan ya. Jadi salah satunya adalah di sini dia apakah ini sistem operasinya ini mau dipakai untuk single user atau multi user ya, atau untuk multitasking. Jadi tidak semuanya akan sama. Kemudian dari dasar sistem operasinya itu juga beda-beda juga ya. Karena sistem operasi itu nanti juga terkait dengan juga perangkat kerasnya ya. Apakah dia itu perangkat kerasnya support atau tidak ya. Kemudian penggunaan ini manajemen file ataupun foldernya, kemudian ada juga misalkan perangkatnya ya, apakah itu dia CLI ya, atau dia pakai GUI. Nah, kemudian manajemen aplikasinya, kemudian dari arsitektur prosesornya, apakah dia support untuk 64 bit ya, atau 32 bit ya. Jadi bisa dicek ya. Nah di dalam arsitekturnya sebetulnya kalau sistem operasi itu letaknya dia adalah menjembatani ya antara hardware dan aplikasi gitu. Jadi antara hardware dan aplikasinya itu dia menjembatani di situ ya, sistem operasi. Kemudian dia juga melengkapi ya driver. Jadi driver atau hardware di sini, terutama mouse ya, monitor, sound, suara. Nah, itu dia menjembatani itu semua drivernya. Jadi kalau dia tidak ada sistem operasi tersebut ya menjadi ini kacau ya gitu. Karena ini. Kemudian di dalam sistem operasi ini juga terbagi ya di sini. Kalau di sini ada 32 bit, 4 bit. Jadi kalau misalkan
komputer ya. Kalau sekarang mungkin rata-rata sudah 64 bit semua ya. Jadi tidak ada yang 32 bit sekarang. Jadi Windows itu sekarang sudah menggunakan yang 64 bit gitu. Dan itu bisa kita lihat ya di compatibility ya. Di spek compatibility-nya itu akan bisa kita lihat apa namanya spek yang digunakan. Nah, kalau ini kan contoh yang di Windows lama ya, tapi kalau misalkan kita cari yang di komputer yang sekarang itu ada ya, misalkan punya Linux atau ini compatibility hardware-nya itu nanti ya support. Jadi kalau kita punya hardware 64 bit, kita install 32 bit bisa. Ya, tapi kalau hardware-nya hanya support 32 bit, ya, kita mau install 64 bit tidak mau. Jadi harus, tapi ya percuma kalau kita punya hardware 64 bit diisi aplikasi yang 32 bit, mana-mana. Kecepatannya akan turun ya. Aplikasi apapun ya. Jadi kalau misalkan hardware-nya 64 bit, Windows-nya sudah yang 64 bit, Office-nya diisi yang 32 bit. Nah, pada saat kita menjalankan Office ya kecepatannya, performanya nanti akan turun. Jadi itu 32 bit. Jadi akan terasa. Ya kalau kita yang sudah sering apa namanya menggunakan mungkin akan sangat terasa sekali ya perbedaannya. Tapi kalau baru tidak pernah menggunakan ya mungkin tidak tahu. Kemudian secara GUI tampilannya ya sistem operasi, ada GUI, ada yang CLI ya, command line gitu di sini. Ya, command line dari Windows ya, ataupun dan sekarang juga sudah ada yang basis command line ya. Di sini misalkan CMD, nah, di sini basisnya command line. Nah, ini command line untuk yang misalkan di DOS ya. Kalau misalkan kita mau misalkan untuk yang command line yang basisnya Linux ya, kita tinggal masuk lagi ya. Kebetulan ini saya sudah install butuhnya. Jadi di sini beda. Yang ini punyanya Windows, misalkan dir, aduh mati lagi. Ya, misalkan ini dir, kemudian nanti di Linux ya. Nah, di Linux itu nanti menggunakan misalkan LS ya. LS min L, LS min L. Minus L. Nah ini di LS min L. Ini sudah Linux ya basisnya. Ya mungkin sambil nunggu ya, ini listriknya mati. Kemudian selain ini ya, selain CLI, ini juga sebutannya yang desktop. Dipakai biasanya menggunakan Soho, ya, Small Office, Home Office itu ya. Di Small Office, Home Office itu. Jadi untuk apa namanya? Untuk aplikasinya ya. Jadi dia menggunakan Soho, Small
Office, Home Office. Jadi ya dia bisa membagi-bagikan ya untuk yang lain, tapi terbatas ya, karena dia memang untuk ini, untuk apa namanya, jaringan kecil. Jadi untuk jaringan kecil dia tidak apa namanya, tidak mensupport. Ya, kalau yang khusus untuk yang jaringan skala besar ya menggunakan ini, jaringan ya, jadi menggunakan apa namanya, sistem operasi jaringan ya. Ini saya coba sambung lagi. Oke, tadi putus lagi ya, internetnya mati. Share ulang. Ya, jadi kembali lagi sini. Jadi untuk sistem operasi memang beda-beda ya. Kalau yang ini untuk operasi desktop, kalau mana ini. Nah, tadi yang basis yang CLI ya, yang command line ini di sini. Ini kalau misalnya yang Linux sama yang Windows. Jadi ini command prompt ini yang punya Windows ya. Ini yang punyanya Linux ya. Di Linux itu ls -l dia ini menggunakan WSL ya. Saya exit keluar ya, keluar. Ini exit ya, jadi basisnya command line, bukan lagi pakai Windows. Kemudian ada juga sistem operasi jaringan. Ini fiturnya lebih banyak ya. Jadi dia mendukung untuk jaringan dan mendukung untuk banyak pengguna. Jadi dia bisa apa namanya, multi user ya. Dan sistem operasinya juga cukup handal. Nah, jadi perbedaannya dengan sistem operasi desktop ini sangat banyak sekali ya. Dari sisi hardware-nya juga beda, dari sisi software kemampuannya juga beda ya. Kemudian keamanannya itu juga, kalau di apa, server itu sudah apa namanya, sudah ini sudah lebih aman ya, secure. Nah, kemudian di lingkungan ini operating system ini juga, jadi sebelum kita melakukan rekomendasi ya OS apa yang paling tepat, itu ya kita harus meninjau dulu ya, di berapa sih anggarannya. Jadi kalau kita mau perencanaan itu berapa sih anggarannya, bagaimana komputer ini nanti akan digunakan, aplikasi apa yang akan diinstal di dalamnya, kemudian apakah ini akan beli atau sewa. Rata-rata itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kayak bank itu rata-rata dia sewa dengan ketentuan seperti ini, karena dia menghitung usia ekonomisnya. Karena kalau komputer itu usia ekonomisnya itu, komputer itu paling 3 tahun itu sudah mengalami
perubahan, ganti softwarenya, ganti ini, ya. Belum lagi nanti lessonnya, belum lagi nanti IT-nya yang ngurus ini ya. Kebanyakan tuh biasanya kalau kayak di bank, kantor itu sewa. Ya. Makanya kalau kita misalkan di mana komputer, jualan komputer atau komputer itu mesti ada komputer build up second. Nah, itu biasanya dari itu hasil lelang dari komputer-komputer ya. Tapi yang dilelang hanya komputernya ya. Harddisknya enggak. Harddisknya biasanya di apa namanya diambil kemudian dimusnahkan ya. Jadi tidak dijual. Jadi datanya semuanya ada di server semua, bahkan semuanya aplikasinya kalau sekarang itu basisnya semuanya web. Ya, web sehingga komputer itu hanya OS saja. Jalankan aplikasinya sudah di server semua. Nah, kemudian persyaratan juga kompatibilitas ya perangkat kerasnya. Ini perlu. Setelah kita menentukan OS-nya, kita harus tentukan juga hardware-nya. OS-nya ini, syaratnya minimum OS ini tuh hardware-nya harus ini, memorinya sekian. Di beberapa aplikasi mungkin ada perangkat keras yang persyaratannya yang tertentu ya, tidak mudah ya. Memiliki persyaratan yang tertentu. Biasanya server mungkin nanti harus bisa di-upgrade, memorinya bisa di-upgrade, hard drive-nya bisa di-upgrade ya. VGA-nya bisa di-upgrade. Kemudian mudah dalam pengoperasiannya, ya, mudah dalam mobilitasnya. Jadi seperti itu ya. Jadi beberapa pertimbangan ini yang kadang diperlukan. Kemudian kalau secara web itu ada ya compatibility list, bisa dicek di internet, ya, cari. Kemudian nah ini compatibility OS ya, ini versi OS baru ini juga akan menghadirkan fungsionalitas baru, kinerjanya juga lebih baik. Tentunya hardware-nya itu juga akan lebih baik juga ya. Kayak ini sekarang itu Windows 11 itu juga memerlukan hardware yang cukup tinggi. Ada beberapa hardware jenis Windows 11 tidak support. Tidak bisa Pak, ini harus memang mentok di Windows 10. Ini tidak bisa, ini hanya bisa untuk Windows XP ya, misalkan. Ya, jadi ada beberapa. Kalau di yang upgrade ke Windows 11 ada ceknya dulu. Cek dulu apakah ini hardware kita support atau tidak. Kalau support dia bisa lanjut. Misal, kalau enggak ya berhenti di situ sudah. Nah, jadi kita harus ganti hardware. Kayak ini ya, Android ya, HP Android. Untuk Androidnya Android berapa? Androidnya Android 6 atau Android 5. Padahal ini software-nya butuh Android yang lebih tinggi ya sudah tidak bisa. Nah, kita tidak bisa menginstal aplikasi tersebut. Kemudian ada juga ya di sini asisten ya untuk update yaitu bisa kita menggunakan mode wizardnya. Nah ini beberapa instalasi kebutuhan, tapi ini yang lama ya. Kalau misalnya kita cari di internet ya nanti akan ketemu spesifikasi Windows 11 itu nanti dia akan seperti apa, nanti akan muncul di sini ya. Spesifikasi Windows apa namanya Windows 10 atau Windows Server. Nah ini spesifikasinya. Nah, kebutuhan minimumnya berapa, bisa untuk apa, fiturnya apa, ideal untuk apa. Ini kalau ini di Windows 7, Windows 7 profesional ini masih Windows 7 ya. Kemudian upgrade juga dari Windows berapa ke berapa. Kalau sekarang rata-rata jarang upgrade. Sekarang itu rata-rata install ulang aja Pak. Datanya tidak ada. Datanya saya simpan di apa namanya
namanya di disk eksternal. Jadi sekarang itu sudah mulai mempertimbangkan itu ya. Jadi datanya disimpan di eksternal, datanya disimpan di cloud, ya. Jadi tidak lagi disimpan di lokal. Ya. Nah ini kemudian ada juga ya di dalam sistem operasi ada untuk proses ini apa namanya migrasi data. Migrasi datanya itu seperti apa. Sekarang pun juga sama ya. Kalau kita misalkan mau melakukan pembelian ganti ini apa namanya HP ya, itu nanti akan ada HP kemudian di apa namanya di migrasi gitu ya. Itu kita tidak perlu lagi install aplikasinya apa, kemudian di datanya seperti apa. Ya. Itu nanti akan bisa dengan sendirinya menginstal. Ini juga sama di Windows. Ada untuk migrasi data. Jadi dia akan mentransfer datanya ini dari OS yang lama ke OS yang baru. Nah, jadi ada menunya ya di sini. Kemudian perangkat keras yang lainnya ini adalah storage ya, media penyimpanan. Di sini ada menggunakan hard drive ya, flash disk ya. Jadi dia menggunakan ya partisi lah kalau dipakai hard disk ya. Tapi kalau sudah menggunakan SSD ini sudah tidak lagi menggunakan partisi seperti ini ya. Tidak perlu menggunakan apa namanya track sektor seperti ini tidak ada. Track sektor, cluster, nah, ini hanya untuk yang menggunakan hard disk yang masih menggunakan media piringan gitu ya. Kalau yang flash disk ya, SSD, nah ini sudah tidak lagi menggunakan model piringan seperti ini. Ya. Kemudian file sistemnya juga bisa ditentukan apakah mau menggunakan file sistem yang FAT32, NTFS, EFAT, dan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi memang beda-beda ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau bisa menggunakan. Nah, ini contoh ya penggunaan misalkan perbedaan penggunaan FAT sampai dengan NTFS, kemudian ada EFAT. Nah, jadi kalau ini dari sisi security, kapabilitas, ya, kemudian ukuran filenya, jadi dia memiliki perbedaan seperti ini. Ya memang ada untung ruginya ya kalau kita menggunakan file yang kecil kayak gini, berarti kan kapasitasnya di sini hanya mampu satu file hanya 4 GB. Jadi kalau kita nyimpan data itu ya 4 GB, kehilangan data ya kehilangan 4 GB. Tapi kalau yang NTFS ini satu filenya itu bisa sampai 16 tera. 16 tera banyak itu ya. Ini 4 kalinya ini 4 kalinya 4 giga 8 giga 16 giga enggak, berarti bukan 4 kalinya ya, 40 ya, tera, dari tera ke giga. Jadi bisa dikonversikan ya, tera ke giga itu selisihnya berapa. Kemudian kalau yang untuk yang efek jauh lebih besar lagi ya, itu satu file itu dia bisa menampung sekitar berapa ini, 64 ya, 64 zeta byte ini berapa lagi. Jadi satu file itu
bagus untuk backup ini ya. Jadi kalau kita punya file, satu file ukurannya ini, kalau rusak ya sudah, datanya ada di situ semua. Di ukurannya besar ya, tapi ukuran besar ini juga akan menyangkut dengan memori ya, karena baca file yang ukurannya besar itu dia butuh memori yang besar juga. Jadi memori itu yang terutama memori yang yang sementara ya, karena memori kita memang media penyimpanan sementara. Jadi dia baca isinya, kemudian nanti di load ditampilkan, itu juga pengaruh juga. Kemudian sistem operasi ya. Jadi kalau kita install itu biasanya kita install sistem operasi dengan mode default biar lebih cepat gitu ya. Default aja, nanti konfigurasinya nanti aja kalau sudah selesai gitu. Ya. Kadang biasanya orang menyebut nanti aja, uang ini belum dipasang di tempatnya sana gitu. Ini kalau sudah fix di sana, sambung kemana, ya, kemudian diinstal, kemudian semua peralatannya itu disambung ya, kemudian diuji ya, apakah jaringannya jalan ya, printernya jalan ya, kemudian apakah soundnya jalan. Nah, itu semuanya perlu dicek ya. Kemudian finalisasi ya, instalasi ini biasanya kalau install itu yang terakhir itu adalah update ya. Driver-drivernya itu biasanya minta di update. Jadi kalau kita install Windows itu. Jadi sekarang itu kalau install itu lebih mudah ya, lebih cepat. Terutama kalau sudah terhubung ke internet itu gampang gitu ya, drivernya akan ketemu semua. Tapi kalau tidak ada internet ya susah, drivernya tidak mau. Jadi perlu dilakukan. Kemudian cloning. Nah, cloning ini salah satu metode yang ya, cukup efektif ya, terutama kalau kita mau menginstal massal. Ini kalau di lab, kalau kita mau menginstal ini, atau misalkan di toko komputer ya, kita kerja di toko komputer, ini udah terinstall lengkap isinya, di cloning aja sama ini. Dan ini biasanya juga dipakai untuk melakukan upgrade ya. Jadi misalkan komputernya di upgrade dari misalkan 500 GB menjadi 2 tera. Nah, ini di cloning aja enggak apa-apa. Nanti sisanya diformat. Nah, itu bisa. Jadi lebih simpel daripada kita nginstal lagi satu-satu ya. Jadi kita main cloning. Kemudian metode instalasi yang lain juga ada beberapa ya, termasuk misalkan instalasi lewat jaringan ya. Kemudian custom ya, instalasinya menggunakan mode save mode ya. Kemudian kita menggunakan sistem restore, upgrade ya. Kemudian ada repair. Jadi kalau kita install itu ada pilihan. Ya, kalau di Windows ini pas shutdown tekan F2 terus ya. Nanti akan muncul pilihannya. Sistem restore, upgrade, repair. Kemudian instalasi jaringan ini juga sangat penting ya. Jadi mengandalkan jaringan koneksinya untuk misalkan mengirimkan ya, menyebarkan file-filenya lewat jarak jauh. Jadi kita bisa menginstal lewat jarak jauh. Tapi kebanyakan biasanya ini komponen dasar utamanya sudah terinstall dulu. Misalkan kayak LANcard itu harus terinstall. Nah, tapi kadang kalau saya nemui seperti itu ya, saya main pakai tethering ya, HP dulu, ini dikonekkan, bisa connect, bisa update, baru kita lakukan.
Kemudian ini ya tadi, ya, bolehkan refresh, jadi kayak restart, ya, refresh, matikan di beberapa alat yang digunakan untuk melakukan instalasi ya custom ya. Jadi termasuk ini ya kayak untuk sistem restore point ya. Kemudian ada yang untuk Windows refresh ya. Kemudian ada juga pilihan ya untuk melakukan repair setelah gagal, misalkan bisa menggunakan mode startup ini ya. Ini kalau opsi Windows startup dipakai disket startupnya, atau opsi menggunakan sistem pilihan ya di menunya. Kemudian ada juga misalkan partisi ya, restore dari pabrik ya. Jadi ini kembalikan ke kondisi awal. Jadi semuanya datanya di sini bisa hilang semua kalau menggunakan. Jadi restore default. Termasuk OS-nya ya, gitu. Termasuk OS-nya itu ini. Jadi OS-nya bisa juga kita lakukan. Kemudian proses boot Windows ini juga biasanya boot Windows ini bisa kita atur ya. Jadi apakah bootnya lewat mana, lewat partisi berapa, pakai media device apa, itu bisa kita atur sekarang. Kalau dulu kan enggak. Dulu tuh booting itu ya adanya hanya di pilihannya ya A atau C atau CD-ROM. Jadi kalau kita mau install Windows dual boot ya bisa, tapi kan berarti kan dual boot ya. Tapi kita pasang hard disk dua, bootingnya ya hanya dari C ya. Kalau mau booting dari hard disk yang lain ya bongkar komputer, merubah jumpernya ya. Kalau sekarang udah ya, tinggal atur lewat BIOS-nya ya. Jadi sekarang sudah mulai menggunakan di menu BIOS-nya ya. Sama seperti telepon ya sekarang tuh. Zaman dulu tuh telepon karena saya dulu tuh pernah kerja di kantornya itu pindah-pindah. Jadi setelah pindah area sini nomor teleponnya masih nanti ganti. Nomor teleponnya ganti. Ya, jadi nanti nomor teleponnya nanti masih langganan dua. Satu di situ, nanti yang nomor telepon yang utama itu nanti dihuntingkan. Jadi kalau ada orang nomor telepon ke situ, nanti dia nelponnya ke nomor itu, nanti di forward ke situ, dihunting. Jadi harus langganan dua nomor, nomor yang lama dan nomor yang baru. Yang nomor baru itu hanya untuk lewat saja. Tapi sekarang enggak, dengan model itu kita bisa pindah, pindah nomor telepon saya ini pindah ke sana, karena saya pindah bisa. Jadi langsung pindah itu ya, nomor teleponnya ini pindah langsung. Dan modelnya sirkuit ya, sama seperti ini komputer ya. Jadi pada saat kita ngatur BIOS itu juga kita ngatur jam tanggalnya ini, BIOSnya juga akan ikut berubah ya. Jam tanggalnya ini BIOSnya akan ikut berubah. Kemudian metode pengaktifan startup-nya, jadi bisa juga kita lakukan ini ya, membuat startup-nya ini dipakai untuk kalau misalkan terjadi kegagalan booting ya, pakai disketnya booting kemudian. Tapi sekarang rata-rata Windows 7, kalau Windows 7 mungkin dulu masih sering dijumpai ya, Windows 8 itu sudah jarang ya muncul error blue screen, itu error, kecuali itu yang rusak hardware-nya. Biasanya kalau blue screen kayak gitu tuh memorinya yang rusak. Kalau enggak memori ya storage-nya. Tapi biasanya dugaan pertama memori.
Kemudian registry ya, ini registry ini juga sangat penting juga ya, tapi ini kita tidak bisa main-main di sini. Jadi kalau kita ini harus hafal persis karena dia di sini menggunakan bahasa apa namanya, bahasa mesin ya, assembler. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Utak-atik ini tidak bisa, harus ada panduannya. Kemudian prosedur multiboot ini juga. Jadi bagaimana kita membuat multiboot. Nah, tapi sekarang udah jarang. Ngapain orang bikin multiboot udah diketawain ya. Ngapain pakai multiboot ya? Oh, sekarang pakai virtual PC aja udah bisa kok. Pakai virtualisasi itu bisa kok. Jadi kayak komputer saya ini di sini ada beberapa OS juga bisa di sini dijalankan. Nah, ini menggunakan Windows Server ya. Ini kalau ini pakai Hyper-V. Ada juga yang pakai VMware. Ya. VMware, Oracle ya, punyanya Oracle. Ini juga ada. Jadi saya di sini memang masang dua, VMware sama yang Oracle. Nah, di sini pun bisa kita cloning kalau yang VMware ya. Jadi kita tinggal klik kanan, kemudian nanti di sini ada clone ya. Mana? Ini clone. Jadi kita bisa cloning. Jadi bikin duplikasi ini sama lagi ini. Jadi misalnya cukup satu, habis itu nanti di cloning. Tapi kalau yang secara fisik cloningnya bisa pakai Norton, bisa pakai lainnya apa itu namanya, tools atau program yang biasa dipakai untuk cloning. Kemudian utility management disk, nah ini juga dipakai untuk mengatur ya, menata, melakukan pembagian data itu, kemudian melakukan partisi ya, format. Nah, itu kita menggunakan utility management disk untuk mengecek kecepatan hard disk ya, ini juga. Kemudian mapping ini biasanya dipakai untuk melakukan pemetaan data-data yang ada di server sehingga menjadi suatu drive. Jadi apa yang di-sharing di server bisa menjadi suatu drive di komputer kita ya, tapi ya maksimal hanya 26 ya, hanya sampai ke Z. Kemudian struktur directory ini juga dirancang untuk menyimpan file lebih mudah ya, karena dia sistemnya berjenjang ya. Memformat disk atau partisi ini juga akan menciptakan file yang berbeda juga. Kemudian atribut ini juga sama ya. Kalau ini atribut ini di Windows ya, kalau kita jalankan. Atribut itu yang muncul mana yang sistem, mana yang hidden ya, mana yang arsip ya. Jadi ada beberapa pilihannya. Nah, ini ringkasannya. Jadi ini ya, kalau misalkan kita buka yang CMD, nah ini. Edit. Nah, ini kalau mau main-main dengan registry ya seperti ini tampilannya. Nah, jadi kita harus tahu persis apa yang akan kita rubah, apa yang akan kita lakukan perbaikan. Oke ya, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan?
Oh, ini ada yang tanya ya. Yang tanya Pak, untuk menginstal Windows yang ori atau beli dengan bajakan dan diaktifasi sendiri bedanya dan pengaruhnya apa? Tidak ada sih. Bedanya pengaruhnya apa? Tidak ada. Ya cuman kalau misalkan yang ori itu ya pede aja itu ya. Oh ini asli ya Windowsnya. Jadi ada. Tapi kalau yang bajakan pun sama ya, dicek itu sama tidak ada ya. Ya, tapi saya tidak tahu kalau di sana di apa servernya pusat sana. Oh ini ada instalasi Windows ini bajakan ini. Ya, kan tidak tahu yang buat program sana kita hanya menggunakan saja. Jadi kita tidak tahu. Kayak Linux itu ya, Linux itu kan sebetulnya bukan free ya, tapi dia itu free-nya itu open source. Artinya kita tuh bisa mengeksplor, bisa mengambil, ngedit, bikin distro baru itu bisa. Nah itu Linux itu bahayanya gini, kalau misalkan kita downloadnya tidak dari sumber yang resmi, misalkan saya dosen, saya bikin eh, varian baru Linux. Kemudian di dalam Linux itu saya susupi, saya pasang trojan, di mana orang yang menginstal itu nanti akan mengirimkan datanya ke komputer saya. Oh komputer ini nanti dipakai ini misalnya. Nanti saya dari komputer sini bisa melihat, wah ini diinstal satu, install dua. Jadi kayak semacam apa ya, kupon ya, viral, viral gitu. Oke, kemudian yang kedua ini ya, nah, ini adalah saya sering mengaktifkan Windows atau Office yang sudah habis dengan aplikasi KMS. Apakah ada pengaruhnya di laptop? Tidak ada, karena ini software. Software itu tidak ada pengaruhnya dengan hardware, tidak ada. Dan sebetulnya eh, apa namanya KMS ataupun yang ini sebetulnya dia cara kerjanya adalah dia mengunci atau menghentikan timernya. Jadi kalau kita misalkan pakai Windows itu toh masa trialnya 3 bulan. Nah, dengan kita mengunci itu waktunya akan berhenti. Nah, ya kalau kerugian ya kerugian secara software ya, ya kita tidak bisa melakukan update. Jadi kalau kita mau melakukan update nanti akan kedetek, jadi dianggap apa namanya suruh install lagi, apa suruh install aktivasinya. Jadi memang rodok anu ya. Nah ini juga ada yang bisa jawab ya, tergantung dari KMS atau pikonya ya. Jadi untuk aktivasi lisensi Windows ini bisa pakai yang Mesgrave saja bisa juga. Dan sekarang tuh banyak ya jualan kayak gini tuh bisa banyak. Kalau saya tuh kadang seringnya kalau Office itu ya pakai instalasi command prompt. Lewat command prompt nanti jalankan dia nanti akan. Tapi ya hati-hati juga script-script seperti itu boleh jalan di komputer kita. Iya naik benar itu script itu ya kalau itu penyusup mata-mata kita tidak tahu ya gitu. Jadi memang harus hati-hati. Oke, nah, kita lanjut di sini. Nah, ini tadi atribut ya. Nah, sudah. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk yang di link YouTube ya, nanti ini saya unggah ulang lagi untuk pertemuan yang ke-6 tadi kepotong, tadi pertemuan ke-6 kelihatannya kepotong baru jalan berapa 30 menit kalau tidak salah. Kemudian kalau yang pertemuan ke-7 ini tadi hanya jalan berapa ini tadi ya, mungkin kalau tidak salah ya ada 15 menit, tidak ada.
Oke, mungkin itu ya. Kemudian ini saya akan eh, aktifkan ya untuk yang apa namanya UTS-nya. Jadi nanti Anda tinggal mengerjakan, saya aktifkan ya kurang lebihnya mungkin apa namanya 2 minggu ya gitu. Sambil kalau ada yang mau istirahat dulu, nggak apa-apa, mungkin 15 menit ya. Sambil saya juga nah, kemarin sama ngupload ini dulu sebentar ya. Oke, mungkin sambil kalau ada yang mau ditanyakan monggo ya. Monggo. Ini saya akhiri dulu yang pertemuan ke, nah, ke 7 ya.